Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 15. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muchan dan juga Luoli yang menerima perintah ini langsung bergegas menuju ke aula hukuman. Pilar bel yang ditinggalkan Shen Changsen dan juga Li Xuantong cukup membingungkan karena memiliki cahaya warna merah yang begitu terang. Wajah Muchan kali ini cukup muram karena dia tahu misi yang sekarang akan lebih susah jika dibandingkan dengan misinya bersama Susuan saat itu. Akademi Beichang telah mengirimkan Lin Zheng, Zhou Qingshan, dan juga Gu Tianyan, Muchan, Luoli, He-Yao, Susuan, serta Su Huang. Saat ini, Lin Zheng berkata jika Shen Changsen dan juga Li Xuantong sedang dalam proses pengejaran kepada Molongzi dan peringkat 2 sampai 10 Dewan Bounty yang lainnya. Muchan yang mendengarkan hal ini cukup terkejut. Dia tidak tahu jika semua orang ini memiliki karakter yang sangat kejam dan juga jahat. Tidak heran jika Shen Changsen dan juga Li Xuantong akan dipaksa mundur kali ini. Lin Zheng juga mengatakan jika misi yang sekarang akan dipimpin olehnya dengan 2 orang dari aula hukuman yang lain serta 5 orang dari siswa akademi. Jika dilihat dari penampilannya hanya Muchan yang masih berada di tahap paling bawah, namun hal ini tidak menyurutkan semangatnya. Lin Zheng memberikan Muchan dan juga yang lainnya kertas berisi informasi mengenai Molongzi dan juga kelompoknya. Dia berharap hal itu dapat mengurangi bahaya yang akan terjadi ke depannya. Setelah melihat musuh yang akan mereka hadapi, dia tahu jika untuk mengenangani mereka bukanlah hal yang mudah. Lin Zheng kemudian mengatur strategi sebaik mungkin. 3 orang terkuat dari lawan mereka akan berhadapan dengan 3 jenderal dari aula hukuman. Untuk sisanya akan diberikan kepada para siswa akademi Beichang. Karena waktu yang mereka miliki tidak banyak, akhirnya memutuskan untuk segera pergi menjalankan misi ini. Mereka berharap Shen Changsen dan juga Li Xuantong akan bisa diselamatkan karena mereka berdua merupakan tolok ukur untuk perjuangan para siswa akademi. Dalam pandangan mata Dekan Taichan, dia berharap bahwa para siswa ini bisa melenyapkan para pasukan dari istana naga iblis. Pada saat perjalanan, Muchan menanyakan berapa lama lagi mereka akan sampai. Tidak disangka jika mereka memerlukan waktu 1 hari 1 malam untuk bisa sampai ke titik fluktuasi dari Shen Changsen dan juga Li Xuantong berada, yaitu ada di wilayah terpencil barat. Lin Zheng yang tahu kekhawatiran Muchan terhadap Shen Changsen dan juga Li Xuantong berusaha untuk menenangkan bocah ini. Dia yakin mereka bukanlah orang yang mudah ditangani. Keesokan harinya, mereka sudah tiba di wilayah tempat penyergapan. Keadaan di sana benar-benar kacau karena hampir semua wilayahnya telah rata dengan tanah. Lin Zheng kembali memberikan peringatan untuk selalu berhati-hati sebelum masuk terlalu dalam ke wilayah terpencil barat ini. Di wilayah terdalam terdapat banyak kabut yang menghalangi pandangan orang-orang yang baru saja tiba karena wilayah ini adalah tempat hidup binatang buas khusus. Orang dari belahan utara bahkan akan berpikir ulang untuk datang ke tempat ini karena banyaknya racun dan juga hewan buas. Namun harta yang berada di dalam tempat ini juga tidak perlu diragukan kembali. Sedangkan di sisi lain Molongzi dan juga kelompoknya berada di atas gunung. Mereka yakin jika lembah di depannya pasti digunakan Shen Changsen dan juga Li Xuantong untuk bersembunyi. Saat ini para Dewan Bounty atau para buronan itu sedang memperdebatkan soal regu penyelamat dari Akademi Spiritual Beichang yang akan segera datang. Bahkan Wu Jui yang terlihat diam sedang mengatur formasi tingkat kelima untuk bisa mengalahkan mereka. Siapa sangka ini sudah direncanakan Molongzi sebelumnya agar semakin banyak orang yang terbunuh kali ini dari Akademi Beichang. Karena tahu Shen Changsen dan juga Li Xuantong tidak akan pergi, mereka pun mencoba menunggu para regu penyelamat dari akademi tersebut. Saat ini kelompok Muchan sudah mulai memasuki area dengan kabut yang sangat tebal. Namun karena pengalaman yang cukup, mereka bisa dengan mudah melewati rintangan ini. Indera yang mereka punya juga jauh lebih meningkat. Tapi saat mereka bergegas ke bagian terdalam, Muchan sudah mulai merasakan adanya formasi spiritual di tempat ini. Mata Muchan pun langsung menyipit dan dia
menarik Luoli ke dalam pelukannya. Di saat yang sama, sesuatu yang aneh di dalam tempat itu pun mulai bereaksi dengan melahap kelompok Muchen. Hal ini tampak seperti mulut raksasa iblis yang sangat jahat. Molongsi dan juga kelompoknya ketika menyaksikan adegan ini, mereka cukup senang karena begitu mudah melenyapkan orang-orang dari Akademi Beijing. Tak disangka, formasi yang telah diaktifkan oleh Wu Jui sangat berguna untuk memisahkan kelompok dari Muchen, sehingga mempermudah para orang sialan itu untuk melenyapkan mereka. Tapi beruntungnya, Muchen cepat tanggap sehingga dia dan juga Luoli tidak terpisahkan. Saat ini Muchen dan juga Luoli memutuskan untuk bergabung dengan yang lainnya kembali. Namun, mereka penuh dengan kewaspadaan. Tak lama, serangan tombak hitam pun hampir mengenai tubuh dari keduanya. Setelah itu, muncullah sosok Ciyu dan juga Mao Jiang yang berada di peringkat ke-7 dan juga 8 daftar buronan. Saat ini mereka memberikan pilihan pada Muchen untuk kabur dan menyerahkan Luoli. Tentu saja hal seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Luoli yang mendengarkan hal ini pun langsung mengayunkan pedang yang berada di genggaman telapak tangannya ke wajah Ciyu. Energi pedang Luoli yang begitu kuat mampu melukai wajah Ciyu dalam sekejap. Hal ini kembali membakar amarah seorang Ciyu. Tahu akan kemarahannya, Luoli pun minta izin pada Muchen untuk mengatasi orang sialan ini. Dan Muchen yang juga sudah berada di puncak emosi pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Luoli. Dengan tatapan penuh dendam, Mao Jiang sekarang juga langsung mengarahkan tombak hitam yang berisi kekuatan naga hitam miliknya ke arah Muchen. Namun hanya dengan satu pukulan, tombak itu mampu dihalau dengan sempurna. Bahkan saat ini, tubuh Muchen sudah mengeluarkan petir hitam. Ciyu dan juga Mao Jiang yang menyaksikan hal itu pun cukup terkejut karena Muchen berani melawan hanya dengan tangan kosong. Niat yang sangat dingin pun muncul dalam pandangan mata Mao Jiang. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan 2 tombak hitam yang cukup keras menghujam ke arah Muchen. Namun dari Muchen belum ada pergerakan sama sekali. Bahkan dia membiarkan tombak itu begitu saja akan mengenai dirinya. Tidak masuk akal. Tubuh Muchen sama sekali tidak terluka saat ini. Bahkan goresan sekecil apapun juga tidak ada. Tinjuan Muchen kemudian diarahkan pada dada Mao Jiang. Hal itu membuat Mao Jiang menyilangkan kedua tombak di depannya untuk menahan serangan dari Muchen dan akhirnya tinjuan Muchen pun menghantam tombak tersebut. Meski terbuat dari besi, kedua tombak pun berhasil ditekan dan kemudian menempel di dada dari Mao Jiang. Kilatan amarah nampak jelas di mata Muchen. Kedua tombak itu sudah mulai rusak sepenuhnya. Tinju Muchen menghantam dada Mao Jiang dengan keras. Seteguk cairan merah pun dimuntahkan dari dalam mulut Mao Jiang. Dan kemudian dia juga telah terpental mundur ratusan meter. Setelah berhasil menstabilkan tubuhnya, mata dari Mao Jiang dipenuhi rasa terkejut karena dia tidak menyangka murid yang dia pikir akan bisa dengan mudah dikalahkan ternyata memiliki kekuatan sehebat ini. Dengan perasaan cemas, Ciyu segera menjentikkan jarinya. Tak lama kemudian keluar sinar merah yang membawa aura begitu tajam. Namun bersamaan dengan hal itu, sosok Luoli muncul di belakang Muchen. Dengan sapuan pedangnya, cahaya merah pun sudah terbelah. Luoli pergi ke udara dan langsung mengarahkan serangan pedangnya kembali tepat di hadapan Ciyu. Hal ini mampu membuat merinding Ciyu dan juga Mao Jiang. Aura Muchen dan juga Luoli memang tidak bisa dianggap remeh. Ciyu bersama dengan Mao Jiang ketika menyaksikan hal itu pun mereka sadar jika kedua bocah ini bukanlah orang biasa dan tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Muchen mulai mengatakan, "Apakah sekarang kalian berdua menyesal menghadapi kita? Aku kira penyesalan kalian sudah terlambat." Mao Jiang yang mendengarkan ucapan itu pun langsung menimpali. "Jangan harap aku dan juga rekanku ini akan menyerah begitu saja. Bahkan kekuatan yang kau miliki jauh berada di bawahku." Tak lama, Muchen sudah berada di hadapan dari seorang Mao Jiang. Tinjuan bertubi-tubi telah langsung dilayangkan, sementara Mao Jiang tidak menyangka jika kekuatan yang dia miliki berada di tahap awal.
Kesempurnaan surgawi tidak bisa melawan seorang Muchen sedikitpun. Di sisi lain, ujung pedang dengan aliran energi biru yang luar biasa sudah menyembur keluar dari pedang milik Luoli. Tatapan mata Ciu menjadi semakin gelap. Segel spiritual dia keluarkan dan mulai terbentuk berubah menjadi sebuah belati merah yang tidak terhitung jumlahnya. Kini mereka telah bersiap untuk melakukan pertarungan kembali. Ketika mereka melancarkan serangan masing-masing dan hal itu bertabrakan di udara, hujan energi yang berwarna merah pun yang dimiliki oleh Ciu langsung menghilang. Ketika terkena serangan dari seorang Luoli, kecepatan dan juga keganasan serangan pedang dari Luoli susah diprediksi oleh seorang Ciu. Bahkan kini tubuhnya sudah mulai mengeluarkan cairan-cairan merah kekalahan akibat serangan pedang dari Luoli tersebut. Dengan puncak kemarahannya, Ciu pun mengeluarkan 10 belati naga merah yang membelit kematian untuk memberikan serangan terhadap Luoli. Belati-belati naga merah ini kemudian berubah menjadi ular-ular naga yang siap menggigit seorang Luoli. Sementara Luoli sebelumnya sudah membentuk pertahanan menggunakan aura pedang, sehingga ketika mendapatkan gigitan seperti itu, Luoli masih nampak tenang. Mao Jiang dan juga Ciu mulai berpikir cara untuk bisa melarikan diri karena sepertinya tidak akan pernah mampu melawan kedua bocah ini. Dan pertarungan itu semakin lama semakin tidak menguntungkan bagi Ciu dan juga Mao Jiang. Pada saat serangan Muchen mengarah padanya, dia memanfaatkan hal itu untuk membuka segel spiritual tingkat dewa, segel darah surgawi, pertempuran ilahi, mulai memberikan serangan terhadap seorang Muchen. Namun dengan cepat Muchen mulai membuka 3 segel ilahi, konstelasi 4 dewa. 3 segel milik Muchen ini pun akhirnya mengalami peningkatan selama 1 bulan belakangan ini, dan 3 segel tersebut melesat ke udara lalu meledak. Mao Jiang terlihat senang karena sosok Muchen tidak ada di sana. Dia berpikir bahwa Muchen telah mati akibat serangan formasinya dan kemudian berubah menjadi debu. Tapi kesenangan itu langsung sirna begitu saja ketika melihat sosok Muchen muncul dengan pagoda agung. Kali ini pagoda agung milik Muchen sudah mencapai level keempat. Mao Jiang yang merasa tertekan langsung mengaktifkan seni 10.000 surgawi. Serangan Mao Jiang terus mengarah pada Muchen. Namun, pagoda agung milik Muchen itu terus menekan ke arah Mao Jiang dan membuat hancur tombak yang dia gunakan untuk memberikan serangan tersebut. Pada akhirnya, dar. Suara ledakan terus-menerus terjadi tanpa henti. Pagoda agung memberikan tekanan yang lebih kuat dan juga lebih kuat lagi kepada seorang Mao Jiang yang membuat keadaannya menjadi semakin memprihatinkan. Tepat ketika Mao Jiang akan terhimpit, saat itulah dirinya berhasil melarikan diri. Muchen yang tahu hal ini langsung mengaktifkan kekuatan segel yang lainnya. Formasi spiritual telah muncul dan berhasil menghalau Mao Jiang. Muchen kemudian mengarahkan sebuah serangan ke bagian tubuh Mao Jiang. Hal ini membuat rasa sakit yang hebat dirasakan seorang Mao Jiang. Sementara Ciu ketika menyaksikan hal itu cukup ketakutan dan dia berusaha untuk melarikan diri. Namun usahanya juga terasa sia-sia karena Luoli terus mengarahkan serangan pedangnya kepada Ciu, membuat ular-ular naga merahnya pada saat ini terbelah menjadi beberapa bagian. Kondisi Ciu juga langsung memuntahkan cairan merah. Namun hal ini belum cukup bagi seorang Luoli. Dia kembali memberikan tebasan yang kemudian mengenai lengan dari Ciu. Tidak butuh waktu yang lama tubuh Ciu pada akhirnya terjatuh di bawah gunung. Luoli pergi ke bawah dan langsung mengarahkan ujung pedang tepat di tenggorokan Ciu ini. Muchen juga segera melemparkan Mao Jiang di samping Ciu. Dengan keadaan keduanya yang sudah menyedihkan, Mao Jiang kemudian meminta pada Muchen dan juga Luoli untuk melepaskan mereka. Jika tidak, mereka yakin apabila Molongxi tidak akan pernah melepaskan
Mu Chen dan juga Luoli ini. Dari yang aku dengar, Molongsi sudah berhasil mengalahkan Lin Zheng, sedangkan Gu Tianyan dan juga Zhou Qing akan dikendalikan oleh Mu Gu dan juga Gui Xion, kata Mao Jiang. Mao Jiang juga berkata jika Shen Changsheng dan juga Li Xuantong sudah diracuni menggunakan racun naga iblis milik Molongsi. Mu Chen yang mendengarkan hal ini tidak ambil pusing dan meminta Mao Jiang untuk membawanya ke tempat Shen Changsheng dan juga Li Xuantong berada. Mao Jiang pun berkata jika dia membantu menemukan jalan, akankah Mu Chen membiarkan mereka tetap selamat. Mu Chen mengatakan jika itu tergantung pada kejujuran Mao Jiang. Sementara Mu Chen dan juga Luoli kemudian memutuskan untuk segera menuju ke tempat Shen Changsheng dan juga Li Xuantong berada. Di sisi lain, He Yao, Su Xuan dan juga Su Huang berada di satu tempat yang sama. Mereka terjebak di bawah formasi tingkat kelima milik Wu Jui. Meskipun mereka bertiga berkolaborasi, tetap tidak yakin akan bisa melawan formasi di tempat ini. Menyaksikan hal seperti itu, Wu Jui memilih untuk meninggalkan mereka karena bocah-bocah ini bukan lawannya dan memilih untuk segera menuju ke tempat Shen Changsheng serta Li Xuantong berada. Hal seperti itu kemudian dimanfaatkan oleh He Yao dan juga dua lainnya untuk mematahkan formasi tersebut karena perputaran formasinya semakin melemah ketika ditinggalkan oleh Wu Jui. Di sisi lain, Mu Chen dan juga Luoli yang sedang melakukan perjalanan ke tempat Shen Changsheng dan juga Li Xuantong, mereka bertemu dengan Wu Jui dan saat menyadari hal itu, tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang meluncur. Saat ini, Wu Jui tidak percaya jika Ciyu dan juga Mao Jiang sebenarnya kalah dengan dua siswa yang cukup lemah ini. Luoli yang menyaksikan, kemudian dia berkata pada Mu Chen untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan juga Li Xuantong terlebih dahulu, sementara dirinya akan menghalau pergerakan dari Wu Jui ini. Mu Chen setuju dengan apa yang dikatakan oleh Luoli dan saat ini dia terus berjalan menuju ke tempat dari Shen Changsheng dan juga Li Xuantong berada. Dengan bantuan Mao Jiang yang berada di depan sebagai penunjuk jalan, Mu Chen mulai mengaktifkan segel spiritual untuk mengelabuhi Wu Jui. Karena saat ini Mu Chen tahu dari Mao Jiang jika tempat tersebut sudah banyak ditanamkan segel spiritual. Mu Chen kemudian berada di sebuah goa yang diyakini di dalamnya ada Li Xuantong dan juga Shen Changsheng. Mu Chen akhirnya mengeluarkan energi spiritual miliknya agar mudah dideteksi oleh Shen Changsheng dan juga Li Xuantong. Pancingan kali ini membuahkan hasil dan dia berhasil menemukan tembakan energi dari dalam sana, di mana itu milik Shen Changsheng. Saat ini Mu Chen sudah berada tepat di hadapan Shen Changsheng. Dari yang dia lihat, bercak-bercak hitam sudah cukup menyebar di dalam tubuhnya. Dan mereka memutuskan untuk masuk dalam goa dan menemukan Li Xuantong dengan kondisi bercak-bercak hitam yang bahkan lebih parah dari Shen Changsheng. Li Xuantong yang melihat kemunculan Mu Chen, dia pun langsung tersenyum. Sementara Mu Chen cukup terkejut ketika menyaksikan keadaan dari Li Xuantong ini. Namun dengan cepat, Shen Changsheng menjelaskan jika Molongsi sudah masuk pada tahap akhir kesempurnaan surgawi dan dia berani mengeluarkan racun naga iblis dari istana naga iblis. Mendengarkan hal seperti ini, Mu Chen paham akan situasi yang ada. Dia memutuskan untuk segera mungkin mengeluarkan racun tersebut. Mu Chen ingin membantu Lin Zheng karena jika benar kekuatan Molongsi sudah berada di tahap itu, maka Lin Zheng tidak akan bisa bertahan lama. Shen Changsheng kemudian mengatakan jika racun ini hanya bisa dihilangkan oleh ahli yang berada di level sovereign. Namun, Akademi Beicang tidak mungkin mengirimkan orang di level sovereign ke tempat ini karena adanya sebuah perjanjian dan juga pembatasan. Mu Chen yang tahu akan hal ini pun berkata jika dia akan tetap mencoba karena energi spiritual yang dia miliki saat ini cukup unik. Mu Chen berharap kekuatannya yang sudah menyatu dengan burung Nine Nether Bird
akan sedikit bermanfaat dalam penghilangan racun itu. Shen Changsen dan juga Li Xuantong hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda setuju karena sudah tidak ada pilihan lain lagi dalam hal ini. Mu Chen mulai mengepalkan tangannya dan menempelkan pada Shen Changsen. Mu Chen bisa merasakan jika racun yang berada di dalam tubuh Shen Changsen sudah mulai menyebar. Meskipun racun itu dapat ditekan sedikit demi sedikit, tapi Mu Chen merasa waktu yang diperlukan masih terlalu lama. Racun ini sungguh sangat ulet untuk bisa dikeluarkan. Mu Chen harus memikirkan cara lain untuk mengeluarkan api yang jauh lebih besar lagi. Akhirnya dia teringat jika Nine Nether Bird sudah berevolusi dan memiliki api abadi. Mu Chen yakin dia bisa menggunakan api abadi tersebut. Dirinya memutuskan segera masuk ke pusat energi spiritual yang berada di dalam tubuhnya dan menemui Jiu Yu yang sudah berubah menjadi telur besar. Mu Chen berharap saat ini Jiu Yu mendengarkan suaranya dan kemudian mau meminjamkan api abadi itu. Shen Changsen dan juga Li Xuantong yang melihat Mu Chen memejamkan matanya dan tenggelam pada kesadaran sendiri. Mereka berdua tidak berani mengganggu saat ini dan berharap Mu Chen akan benar-benar memiliki cara yang efektif untuk bisa menghilangkan racun di dalam tubuh keduanya. Sementara Mu Chen yang melihat jika masih belum ada pergerakan dari Jiu Yu yang berada di dalam telur itu, membuatnya merasa cukup jengkel. Sesaat kemudian muncullah gerakan dari dalam telur, yang kemudian telur itu pun mengeluarkan api yang berwarna keunguan. Api ini langsung dilontarkan pada telapak tangan Mu Chen. Shen Changsen dan juga Li Xuantong yang menyaksikan kemunculan api ungu, mereka cukup bingung. Sementara Mu Chen cukup puas, meskipun ini hanyalah sebuah api yang kecil, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya lebih dari cukup untuk bisa mengeluarkan racun di dalam tubuh Shen Changsen dan juga Li Xuantong. Mu Chen kemudian memutuskan untuk melanjutkan pengobatan kembali. Dia meminta Shen Changsen untuk menahan rasa sakit sebentar. Hanya butuh waktu 10 menit bagi seorang Mu Chen mengeluarkan seluruh racun di dalam tubuh Shen Changsen dan saat ini giliran Li Xuantong. Namun waktu yang diperlukan jauh lebih lama karena keadaan racun yang telah menyebar di dalam tubuh Li Xuantong itu sangatlah banyak. Setelah racun itu benar-benar bersih, Shen Changsen dan juga Li Xuantong mencoba untuk memulihkan energi di dalam tubuh masing-masing. Sementara Mu Chen juga mencoba menyerap api abadi milik Jiu Yu ke dalam tubuhnya. Mu Chen merasa senang karena dia bisa menyerap energi ini tanpa ada perlawanan dari tubuhnya sama sekali. Dan saat ini Mu Chen mulai menyadari jika di atas mereka terdapat gumpalan bercak hitam beracun yang berkumpul. Mu Chen pun berpikir untuk menyegel racun itu. Siapa tahu suatu hari nanti akan bermanfaat. Dia segera mengarahkan jarinya pada gumpalan racun hitam yang mengambang di udara. Dan beruntungnya guru botak telah mengatur segel di dalam jari seorang Mu Chen. Saat ini Mu Chen sudah berhasil menyerap gumpalan racun tersebut. Tidak lama kemudian tembakan dari atas gunung pun terdengar dengan suara yang keras. Tak diduga ini adalah tembakan dari energi milik Shen Changsen dan juga Li Xuantong yang sudah pulih karena merasa diri mereka sudah baik-baik saja. Akhirnya berterima kasih pada Mu Chen yang sudah memberikan pertolongan. Mu Chen hanya menanggapi dengan sebuah senyuman dan meminta mereka untuk segera pergi menyelamatkan rekan-rekan yang lainnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Shen Changsen, Li Xuantong dan juga Mu Chen saat ini bisa mengalahkan kelompok dari Molongzi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.